你不是想要钱吗？是你要的吧？都是我的。给你个。喝一个，要喝一杯。Boleh. Cerita diawali dengan melihatkan para pemuda yang sedang memasuki sebuah kafe. Terdapat beberapa orang yang tergeletak tak bernyawa. Dan di situ mereka malah melihat kakak perguruannya yang sedang tertidur pulas. Lalu tiba-tiba mereka dikagetkan dengan pintu yang terbuka. Disertai kemunculan seorang pria tampan yang ternyata adalah seekor siluman. Ternyata seekor siluman ini adalah kawanan gurunya. Gurunya menerangkan bahwa ini adalah salah satu contoh siluman cukup cerdas dan sangat mematikan karena sering melakukan serangan yang secara tiba-tiba. Dan secara alamiah, siluman babi memiliki nafsu yang sangat tinggi, terutama ketika melihat wanita. Saat Sirius menerangkan, sang guru ini diganggu seekor lalat, yang akhirnya dikebelatlah hal tersebut. Tanpa mereka sadari bahwa roh lalat ternyata mampu membaktikan kekuatan jahat siluman dengan cara memasuki tubuh tersebut. Hingga yang terjadi, mereka kewalahan menghadapi siluman babi yang ternyata salah OP parah. Babi ini pun mengejar mereka dengan brutal. Dan saat babi ini akan mengeksekusi Yuli, tiba-tiba si Boy terbangun dan menahan serangan si babi lanat tersebut. Hei babi, kenapa semalam lu kasih kue kopi kadaluarsa? Ditabukinlah si babi dan diunjang-unjang dibanting-banting dikeplak-keplak nih hingga akhirnya dihabisi. Asli tega banget. Walau ternyata yang baru saja terjadi adalah sebuah dunia ilusi. Sebuah simulasi yang ditujukan untuk ujian kelulusan kenaikan tingkat di Akademi Pemburu Siluman itu. Guru Xia sangat bangga atas prestasi si Boy, murid kesayangannya ini. Tidak sia-sia dia merawat dan membesarkan Boy hingga saat ini. Usut punya usut, ternyata si Boy dahulu adalah seorang bayi yang dibawa oleh Master Yin. Dan karena tidak ada yang merawat dan membesarkan, maka guru Xia yang merawat dan dibesarkanlah si Boy di padepokan tersebut. Dan kini tibalah saatnya pelantikan. Si Boy resmi menjadi seorang pembasmi siluman. Tetapi sesuatu keanehan terjadi. Tiba-tiba dia merasakan kesakitan dan mendapatkan penglihatan seekor siluman kera. Berubahlah si Boy menjadi manusia setengah siluman yang sangat brutal, asli OP banget. Melihat kejadian tersebut, semua orang yang berada di padepokan itu berusaha menyerangnya dan menyegel kekuatan jahat itu. Guru Xia pun berundangan, tetapi tetap saja kewalahan. Si Boy akhirnya memilih kabur dengan melompat, melesat, mabur dan merusak atap gedung aula pertemuan tersebut. Akibat kejadian tersebut, si Boy resmi dijadikan buronan para pemburu siluman di seluruh penjuru dunia. Malam itu si Boy bersembunyi memasuki sebuah pos ronda. Di pos ronda tersebut terdapat 3 orang yang sedang membakar singkong. Melihat si Boy yang memakai gigi palsu bertaring, ketiga orang ini memilih pergi sesuai naskah yang ditulis sang sutradara. Saat hendak istirahat, tiba-tiba dia mendengar keributan di luar. Dan setelah dia intip, ternyata itu adalah Dek Yuli yang sedang melawan seekor siluman rambut putih. Saat itu si Boy menolongnya dan berhasil membungkus siluman dengan gombal amolnya hingga menjadi boneka lucu. Asli gombal amol OP banget. Ternyata kejadian tersebut adalah siasat ketika adik seperguruannya ini untuk menghabisi si Boy. Tanpa diduga, Dek Yuli menusuk si Boy dari belakang. Hal ini membuat si Boy terluka parah.
Lagi-lagi karena film baru saja dimulai, dimasukkanlah Master Yin sebagai juru penyelamat si Boy. Saat siuman, si Boy bertanya kepada Master Yin, "Kok bisa jadi begini? Kenapa? Apa yang terjadi padaku, guru? Sebenarnya apa yang terjadi? Jika aku adalah siluman, lebih baik aku mati saja, guru. Kenapa aku selamatkan aku?" "Goblok, kamu ini hanya setengah siluman. Bahkan dari dulu aku sudah mengorbankan setengah kultivasiku untuk menyembuhkanmu, menekan aura jahat siluman yang ada pada diri lu." "Oh, begitu ya, guru." Si Boy pun akhirnya meminta petunjuk Master Yin. Bagaimana caranya agar dia bisa kembali menjadi manusia seutuhnya? Guru Yin menjelaskan bahwa ada daerah yang bernama Kota Bahagia. Di sana dikabarkan terdapat pil inti roh siluman yang dipercaya dapat menyelamatkannya. Tetapi jangan sampai pil inti roh itu jatuh pada siluman jahat. Karena jika sampai itu terjadi, maka satu-satunya obat adalah dengan membunuh siluman yang mempunyai pupil mata berwarna emas. Sampailah si Boy di kota tersebut, kota yang sangat aneh yang selalu diselimuti awan gelap. Baru saja sampai di situ, Boy harus melihat kedua temannya pengusir siluman mati bunuh diri karena menyangka si Boy akan memakannya. Lalu tiba-tiba muncullah orang yang wajahnya sama persis dengan si Boy. Dianggap ini adalah siluman berbahaya, dia pun melakukan beberapa serangan kepada pria misterius tersebut. Ternyata dia berubah menjadi gadis cantik, sebut saja Mbak-mbak cantik ini menawarkan bantuan pada si Boy untuk menyelamatkannya. Lalu di tempat lain, Guru Xia mendatangi ketua dekan sekte pembasmi iblis. Beliau komplain, bisa-bisanya perguruan ini menyebarkan template buronan si Boy dengan imbalan 4.000 del emas bagi siapa saja yang membunuh Boy. Padahal perguruan ini tidak mempunyai uang sebanyak itu. Dan karena sebaran ini, ada seorang pendekar pedang yang sangat overpower membunuhnya. Pendekar legendaris ini bernama Hisha. Dia setengah seteng, dia adalah merawat pendekar yang sangat tangguh, dan kepribadian lainnya adalah sosok yang sangat gila judi, gila janda, terobsesi dengan kekayaan. Ternyata sekeberan itu adalah ulah dari keempat siluman ini. Boy yang mendapatkan diri dari ketiga siluman tersebut malah dihadang oleh Kisha, sang pendekar pedang. Saat akan turut, tiba-tiba si Vera datang dan memaksa si Boy untuk menelan obat yang telah dia bawa. Pendekar Kisha yang tiba-tiba berubah mode menjadi setting menyerang. Pendekar Kisha bukan apa-apa karena senjatanya tidak mampu melukai si Vera dan si Boy. Sungguh konyol. Dengan kecerdasannya, si Boy akhirnya bisa mengetahui di mana letak pil iblis inti roh yang dia cari. Tiba-tiba Vera pun datang. Di situ Boy mengatakan bahwa dia tidak ingin menjadi setengah siluman. Pernyataan ini malah disalahartikan oleh Vera. Disangkanya si Boy ingin menjadi siluman seutuhnya. Maka dia membantu untuk mendapatkan pil inti roh tersebut. 不想做半妖，死也不做半妖。妖丹，大鹏仙人委派那颗妖丹与沙子化了，那不做半妖，混蛋！怎么回事？这是大鹏的妖丹，你吞下后自然变成大鹏。 Dan di saat si Vera mengeluarkan pil tersebut, disitulah si Boy menyadari bahwa ternyata obatnya adalah si Vera ini. Karena dia adalah siluman yang mempunyai pupil warna emas, sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Master Yin. 看荧光流转，原来他才是我要找的我，瞳孔晶莹剔透。 Akhirnya mereka keluar dari tempat pil inti roh tersebut. Tetapi tiba-tiba mereka dihadang lagi oleh pendekar pedang Kisha. Namun kali ini pendekar Ki yang mereka hadapi adalah sisi pendekar Ki yang sangat brutal. Di situ terkuatlah bahwa pendekar Ki inilah yang dahulu telah membunuh kedua orang tua Vera. 七杀是那只
pendekar Qi menyerang secara bertubi-tubi. Mereka berdua pun tidak berkutik tiba-tiba. Mengingat musuhnya kali ini sangatlah kuat, akhirnya Vera dan si Boy pun berteleportasi kembali ke markasnya. Terlihat si Boy sedang semaput. Di semaputnya ini dia berkomunikasi dengan guru Yin dan mengatakan bahwa obatnya adalah ada di daerah Vera. Sehingga guru Yin memprovokasi dan menyarankan agar si Boy segera membunuhnya dengan cara yaitu membuat Vera sedih. Karena jika Vera patah hati, sedih, maka dia akan menjadi lemah, dia akan kehilangan kekuatannya dan sangat mudah untuk dikalahkan. Tanpa disadari di tengah semaputnya ini, keempat siluman telah memperhatikannya dan membaca gerak mulut si Boy. Siluman kriwil ini pun beranggapan bahwa si Boy ini telah menaruh hati kepada Vera dan akan menikahinya. 大哥，他看上你了，他想做咱大哥的男人。亲手杀死小红殿。去吧。一个、两个、三个。说梦话了。 Lalu Xin pun berpindah ke pendekar pedang Xia yang sedang mengadu nasib dengan bermain ogluk. Kepribadian yang sedang saat ini sangat mendominasi. Hal tersebut dimanfaatkan oleh Vera dan kawan-kawannya untuk membalas dendam atas kematian orang tuanya. Dihajarlah si Xia. Hal tersebut ternyata membuat pendekar Qi beralih mode menjadi pembunuh yang sangat brutal. Dia sangat kuat. Lagi-lagi tak ingin wanitanya celaka. Si Boy pun juga sekuat tenaga melawan pendekar ini. Hingga di saat-saat yang berbahaya, ketiga siluman konyol itu berinisiatif memanfaatkan kelemahan Xia yang dipancinglah dia dengan perjudian dan uang. Hingga jiwa settingnya kembali mendominasi. Saat itulah akhirnya pendekar Qi tamat dan meninggalkan sebuah buku komik cara beternak ikan nila. Hingga suatu hari, Vera mengajak Boy menemui kedua patung gabus kedua orang tuanya. Di hadapan kedua patung itu, Vera mengatakan bahwa dia ingin menikah dengan Boy. Boy pun terkejut akan pernyataan tersebut. Kenapa? Nggak love sama Vera. Bukan begitu adik. Hanya merasa ini terlalu tiba-tiba, terlalu buru-buru. Bahkan tagihan pinjol dan cicilan motor saja belum terbayar. Bagaimana nanti bisa menafkaimu? Asli ngarang boys. Saat itu Vera bercerita bahwa dahulu di kota itu Vera dan orang tuanya dianggap sebagai penyelamat warga. Semua warga memuja mereka hingga suatu hari datanglah sekte pembasmi siluman yang menganggap mereka adalah siluman jahat. Hingga kejadian tersebut mengakibatkan kedua orang tua Vera meninggal. Saat itulah kota tersebut selalu diselimuti awan hitam gelap. Itu akan menjadi normal kembali jika Vera mati. Tetapi Vera adalah sosok yang punya kodam fonik yang akan menjadi makhluk abadi. Kecuali jika keabadiannya ini diambil atau diberikan kepada orang lain. Maka Vera juga akan benar-benar mati. Itulah alasannya kenapa selama ini Vera menyelamatkan dan membawa Boy ke kota tersebut. Yaitu yang tak lain dan tidak bukan adalah agar para pembasmi siluman datang ke kota tersebut. Hingga Vera bisa membalas dendam atas kematian kedua orang tuanya. Dan pembalasan dendam itu telah benar-benar tercapai di video sebelumnya. Akhirnya Boy menyatakan dia bersedia menikah dengan Vera dan mereka berdua pun memberi hormat kepada kedua patung gabus tersebut. 最好的馈赠，乌鸦一旦爱上，便是一生。今日结发，我唯愿你余生平安喜乐。 Vera dan ketiga siluman amatir ini pun terlihat sedang menunggu kedatangan Boy untuk melangsungkan pernikahannya. Di tengah kegalauannya ini, Boy didatangi lagi oleh Master Yin. Master Yin ini mengatakan dan mengingatkan agar Boy untuk tetap fokus pada tujuan awal. Dia datang ke kota tersebut, yaitu untuk mendapatkan pil inti roh
Vera yang mempunyai khodam fonik karena hanya itu yang dapat menyembuhkannya. Diprovokasilah lagi si Boy agar menjadi buaya darat sejati dengan membuat Vera patah hati. Hal itu yang akan membuat Vera sedih. Dan karena kesedihan itulah maka kekuatan Vera akan melemah. Barulah dia akan membunuh Vera. 亲手杀死小红殿。 Lalu dihancurkanlah patung gabus kedua orang tua Vera tersebut. Betapa terkejutnya Boy ketika melihat jasad Lucia ada di situ. Lihatlah, siluman tetaplah siluman yang penuh dengan tipu muslihat. Kali ini jangan lagi kau ragu, Boy, kata Master Yin. 你也信？ Di markas, Vera dan ketiga siluman bocah sedang menunggu kedatangan si Boy. Lama sekali bocah ini, kata si Kriwil. Lalu Boy pun datang, tetapi dia tidak memakai pakaian pengantinnya. Dia justru mengatakan bahwa kedatangannya ke kota ini adalah bukan untuk bil intiroh berumpret, tetapi kedatangannya ke kota bahagia ini adalah untuk mendapatkan bil intiroh di Vera, yaitu kota vonik makhluk abadi. 正邪不两立，意思啊？ 若不是你，还会是谁？楚墨不可心慈手软。 Mendengar perkataan tersebut, Vera pun bersedih. Tiga kamu ternyata janji menikahiku hanyalah untuk membunuhku. Lalu Boy menusuk Vera, hingga Vera pun terluka. Asli tega banget. Kasihan besar nih teman nih. Jika AA menginginkan adik mati dan itu adalah kebahagiaannya, baiklah akan adik bantu agar impian AA segera tercapai. Di waktu yang bersamaan, ternyata pasukan sekte pemburu siluman datang ke kota tersebut. Vera pun langsung pergi menghadang ratusan pasukan pemburu siluman itu. Sahabatan demi sahabatan, pukulan bertubi-tubi dia terima tanpa melawan sedikit pun. Sampai dia muntah sirup marjan. Kasihan besar nih teman nih. Dia pun menyelamatkannya.